Perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina telah jatuh pada 1 Februari 2022. Perayaan ini tidak lepas dari ingatan setiap orang. Dengan warna merah yang menghiasi ornamennya hingga hidangan atau snack khas Tionghoa di berbagai sudut kota. Sejatinya, Hari Raya Imlek di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang, yakni Presiden Soeharto pernah melarang keras hari raya tersebut. Seiring berjalannya waktu, Imlek kembali hadir di Indonesia sejak era kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Soeharto pernah mengamanahkan 21 peraturan perundang-undangan yang dibuat setelah memperoleh surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Peraturan itu tertuang dalam Impres nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Berangkat dari impres tersebut, Soeharto memerintahkan Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan seluruh pemerintah pusat maupun daerah untuk menerapkan peraturan tersebut. Berdasarkan isi dari impres tersebut, yakni pelaksanaan Imlek dilakukan secara internal dalam hubungan keluarga atau perseorangan. Kemudian perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara tidak mencolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga. Aturan ini membuat aktivitas warga Tionghoa dibatasi selama perayaan Imlek. Usai impres tersebut ditetapkan, perayaan Imlek tak boleh digelar secara terbuka atau di depan publik. Selain itu, usai merayakan Imlek, Cap Gomeh, Barongsai, dan Liang Liong dilarang dirayakan secara terbuka. Bahkan, huruf atau lagu Mandarin tak boleh dikumandangkan di radio, sehingga perayaan tersebut digelar sembunyi-sembunyi selama 32 tahun Soeharto memimpin. Tak hanya soal aturan, impres tersebut juga mengganti istilah Tionghoa menjadi Cina, dengan tujuan upaya dalam proses asimilasi etnis. Namun sejak pasca reformasi, aturan tersebut mulai memudar lantaran memasuki era Presiden Habibie. Ia menerbitkan Impres nomor 26 tahun 1998 yang membatalkan aturan-aturan diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa. Dalam Impres tersebut, pengatur penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi dihentikan. Masuk ke era Gus Dur pada 17 Januari tahun 2000. Impres baru kembali dikeluarkan, yakni Impres nomor 6 tahun 2000 yang isinya mencabut Impres nomor 14 tahun 1967 buatan Soeharto. Berkat Impres tersebut, warga Tionghoa bebas untuk merayakan Hari Raya Imlek. Bahkan memasuki era Presiden Megawati, kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan Kepres nomor 19 tahun 2002 tertanggal 9 April 2002 yang meresmikan Imlek sebagai hari libur nasional. Sebelumnya, zaman kependudukan Jepang, Imlek tahun 1943 dijadikan sebagai hari libur resmi berdasarkan keputusan Osamu Seirei nomor 26 tanggal 1 Agustus 1943, sehingga menjadi sejarah awal Imlek diputuskan sebagai hari libur resmi. Beralih ke zaman Presiden Soekarno, ia membolehkan bendera kebangsaan Tiongkok dikibarkan dalam setiap hari raya Tionghoa hingga tahun 1946 sampai 1947. Adapun 3 hari raya tersebut saat itu Imlek, wafatnya Nabi Konghucu, dan Sibing.